Ketemu lagi dengan saya di channel Si Manis Mato. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe serta tekan tombol loncengnya. Terima kasih bagi yang sudah like and subscribe. Pada pertemuan ini kita akan membahas tingkatan waliullah yang ada di muka bumi. Tingkatan waliullah yang ada di muka bumi yaitu ada 9 macam. Baiklah, sebelum kita lanjut, kita akan membahas apa itu waliullah. Wali Allah merupakan istilah dalam khazanah Islam yang dipakai untuk menyebut orang-orang utusan Allah. Misi yang diemban oleh wali Allah adalah mengajak dan membimbing manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip dari buku Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in Imam An-Nawawi, karya Mustafa Did Al-Bughi dan Muhyiddin Mistu, wali Allah adalah hamba yang dekat dengan Allah karena senantiasa menjaga ketaatan dan ikhlas mencari ridho Allah. Wali Allah yang paling utama adalah para nabi dan rasul. Mereka selalu terjaga dari segala dosa dan kesalahan. Tingkatan wali setelah para nabi dan rasul yaitu para sahabat yang mengamalkan kitab dan sunnah. Pada tingkatan berikutnya, wali Allah terdiri dari orang-orang yang terpilih yang lahir setelah zaman para nabi dan sahabat hingga sekarang ini. Wali-wali itu terbagi lagi ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan keimanan dan ketakwaannya. Untuk mengetahui tingkatan wali Allah secara pasti, simak video berikut hingga selesai ya. Jumlah wali Allah yang hidup setelah zaman Nabi dan para sahabat sebenarnya sangat banyak. Namun secara garis besar, wali Allah dapat dibagi menjadi 9 tingkatan. Berikut ini adalah 9 tingkatan wali Allah sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Futuhu Makkiyah karya Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Yang pertama, wali kutub. Wali kutub adalah wali yang memiliki kedudukan tertinggi dan memimpin seluruh wali yang berada di alam semesta. Jumlah wali kutub hanya ada satu orang setiap masanya. Jika wali ini wafat, maka wali lain akan menggantikannya. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, tingkat kewalian di antara wali kutub sendiri terbagi menjadi 6, yaitu Talibun, Muridun, Salikun, Sairun, Toirun, dan Wasilun. Yang kedua yaitu wali aimah. Wali aimah adalah wali yang berada satu tingkatan di bawah wali kutub. Wali ini bertugas membantu dan menggantikan kedudukan wali kutub jika sudah wafat. Jumlah wali aimah di muka bumi hanya ada 2 dengan julukan Abdul Robi dan Abdul Malik. Yang ketiga adalah wali autad. Wali autad adalah wali yang berada di 4 juru mata angin dan bertugas menjaga wilayahnya masing-masing. Jumlah wali autad di muka bumi ada 4. Mereka akan saling bertemu setiap tahun pada pelaksanaan haji di kota Mekah. Gelar wali autad juga terbagi menjadi 4 yaitu Abdul Hayy, Abdul Alim, Abdul Qadir, dan Abdul Murid. Yang keempat adalah wali abdal. Wali abdal adalah wali yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk menunjuk pengganti mereka jika wafat. Tugas wali abdal adalah menjaga ketujuh iklim yang ada di alam semesta. Jika iklim ada 7, maka jumlah wali abdal di muka bumi hanya ada 7 dalam satu masa. Yang kelima adalah wali nuqoba. Wali nuqoba adalah wali yang diberi pemahaman lebih tentang syariat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah wali nuqoba dalam satu masa hanya ada 12 orang. Mereka memiliki kelebihan untuk mengetahui dan menyadari dengan cepat segala tipu daya setan. Yang keenam adalah wali nujaba. Serupa dengan wali nuqoba, wali nujaba juga diberi kelebihan tentang ilmu syariat. Namun, tugas wali nujaba lebih ringan dan belum diketahui secara detail. Dalam satu masa, wali nujaba terdiri dari 8 orang. Yang ketujuh adalah wali hawariyun. Wali hawariyun adalah wali yang bertugas membela agama Islam, baik melalui argumentasi maupun angkat senjata. Pada zaman Rasulullah SAW, seseorang yang pernah diangkat menjadi wali hawariyun adalah Zubair bin Awam. Wali ini dianugerahi ilmu pengetahuan, keberanian, dan ketekunan dalam beribadah.
Yang kedelapan adalah wali Rajabiyun. Wali Rajabiyun adalah wali yang selalu muncul saat bulan Rajab. Jumlah wali Rajabiyun ada 40 orang dan tersebar di beberapa negara dalam satu masa. Wali ini saling mengenal satu sama lain dan diberi kelebihan oleh Allah untuk mengetahui isi batin seseorang hanya dengan melihat wajahnya. Yang kesembilan adalah wali Khotamiyun. Wali Khotamiyun berasal dari kata khotam yang berarti penutup. Wali ini bertugas mengurus dan menjaga wilayah kekuasaan umat Nabi Muhammad SAW. Jumlah wali Khotamiyun dalam satu masa ada 1 orang. Sedangkan menurut Syekh Abu Hasan Ali Hujwiri dalam kitabnya yang berjudul Kasyaf Al-Mahjub mengatakan bahwa wali akhyar sebanyak 300 orang, wali abdal sebanyak 40 orang, wali abror sebanyak 7 orang, dan wali autad sebanyak 4 orang, wali nukoba sebanyak 3 orang, dan wali kutub al-ghaus sebanyak 1 orang. Pendapat ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Banyak sekali pendapat tentang tingkatan wali Allah di muka bumi. Ada yang mengatakan 37 tingkatan dan ada juga yang mengatakan 85 tingkatan wali Allah yang ada di muka bumi. Namun, jumlah wali Allah yang ada di muka bumi yaitu 124.000 orang. Karena banyak sekali tingkatan dan macam-macam wali Allah, ada baiknya kalau kita mengenali karakteristik wali Allah menurut para ulama. Definisi wali Allah. Wali Allah adalah sebuah istilah yang terbentuk dari kata wali dan Allah yang berarti dekat, yang mencintai, penolong, teman, dan sekutu. Wali adalah bentuk mufrad, sedangkan bentuk jamaknya adalah aulia. Aulia berarti kekasih Allah. Jadi, bentuk jamak aulia Allah adalah para kekasih Allah. Karakteristik wali Allah menurut para ulama. Adapun beberapa pandangan para ulama terkait dengan wali Allah di dalam Al-Quran yang diterangkan dalam kitab diantaranya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi berkata, setiap yang beriman dan bertakwa, dialah wali Allah. Syekh Asy'adi menjelaskan pula, apa balasan bagi wali Allah? Bagi mereka berita gembira dan di dalam kehidupan di dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Quran Surat Yunus ayat 64. Berita gembira di dunia yaitu berupa pujian yang baik yang mereka peroleh, rasa cinta di hati orang-orang beriman, mimpi yang benar. Ia pun mendapatkan kemudahan dari Allah untuk memiliki amalan yang baik dan akhlak yang luhur. Juga, ia dijauhkan dari akhlak yang jelek. Berita gembira di akhirat yaitu yang pertama adalah berita gembira saat ruhnya dicabut. Karakteristik wali Allah menurut Syekh As-Sa'di yaitu seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah mendapat berita gembira seperti: pertama, mendapatkan pujian, dicintai oleh orang-orang yang beriman, mimpi yang benar, diberikan kemudahan oleh Allah berupa akhlak yang baik dan luhur. Namun, menurut Imam Asy-Syauqi, beliau menyimpulkan dalam kitabnya bahwa wali Allah adalah orang yang istimewa di hadapan Allah karena senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah dan selalu ikhlas dalam segala hal semata-mata karena Allah. Karakteristik wali Allah menurut Imam Asy-Syaukani, pertama, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, dan kedua, senantiasa ikhlas dalam segala hal. Sedangkan menurut Abu Qasim Abdul Qarim Al-Qushairi menjelaskan, wali Allah dengan pengertian aktif dan pasif. Maksudnya, pengertian aktif adalah orang yang bertakwa, artinya sangat patuh kepada Allah secara terus-menerus. Sedangkan pengertian dari pasif yaitu orang-orang yang menjaganya diurus oleh Allah dan segala urusannya pun senantiasa dilindungi oleh Allah dari keburukan. Singkatnya, menurut Abu Qasim Abdul Karim Al-Qushairi, yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah dan yang kedua yaitu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan. Menurut Al-Hakim At-Tirmidzi menjelaskan beberapa karakteristik bagi seorang wali Allah dalam Al-Quran yaitu tidak pernah takut akan cercaan manusia, mengasihi kaum muslimin, memusuhi orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik, serta melekat dalam hatinya keimanan yang sangat tinggi. Ia juga menambahkan beberapa karakteristik seorang wali Allah. Pertama,
Melihat dan dekat dengan seorang wali Allah akan selalu mengingatkan kita kepada Allah. Kedua, mereka, para wali Allah, memiliki karakter yang hak, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menundukkannya kecuali Allah. Ketiga, memiliki firasat yang tajam. Maksudnya, ketika di dalam hatinya merasa akan terjadi sesuatu hal, maka dengan izin Allah itu akan terjadi sebagaimana kenyataannya. Keempat, memiliki ilham. Artinya, setiap apapun yang dilakukan maka itu atas dasar perintah Allah, dan setiap apapun yang dilakukan semuanya atas dasar pengawasan Allah. Yang kelima, barang siapa yang melukai atau menyakitinya, maka Allah akan melindunginya. Bahkan Allah mengumumkan perang bagi siapapun yang menyakiti para wali Allah, dan tidak segan-segan mengazab orang-orang yang menyakitinya dengan su'ul khotimah. Keenam, mendapat pujian. Ketujuh, doanya mustajab, dan tampaknya beberapa tanda seperti bisa berjalan di atas air dan berbicara dengan Nabi Khidir. Al-Hakim juga menjelaskan kewalian menjadi dua bagian, yaitu al-walaya al-ammah, kewalian umum, al-walaya al-khos, kewalian khusus. Kewalian umum mencukupi semua orang-orang beriman, beramal soleh, dan mengikuti serta membenarkan tuntunan syariat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kewalian khusus cangkupannya hanya sebatas kepada kekasih Allah, yaitu mereka yang dipilih Allah untuk dirinya supaya mereka lebih dekat kepada Allah, dan Allah pembimbing baginya dalam segala karunia-Nya. Al-Hakim menjelaskan kelompok kewalian yang pertama yaitu wali haq. Wali hak Allah, yaitu orang yang sadar atas dosa-dosanya, kemudian ia bertaubat kepada Allah dan berkomitmen menjaga taubatnya dengan cara selalu menjaga lisannya, penglihatannya, pendengarannya, tangan, kaki, perut, dan kemaluannya. Semua ini berusaha dijaga sehingga menjadikan orang bersih jiwanya, sehingga menjadikan dia seorang hamba yang tenang batinnya. Dengan demikian, ada dua ciri utama karakteristik seseorang wali Allah. Yang pertama, bertaubat secara benar serta berkomitmen atas taubatnya, dan cara memelihara lahir maupun batinnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengendalikan diri dari segala hal-hal yang dibolehkan. Kelompok yang kedua adalah wali Allah, yaitu seseorang yang sangat kuat akan tingkatan ketaatan dan kedekatannya kepada Allah dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu seperti sidq atau jujur dalam perilakunya, sabar dalam ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, dan mematuhi segala aturan-aturan Allah sehingga menjadikan hatinya bersih, bening, dan suci. Ibnu Taimiyah memaparkan derajat kewalian didapat dengan keimanan dan ketakwaan, di antaranya didasarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Dari pemaparan di atas bahwa karakteristik wali Allah menurut Ibnu Taimiyah sebagai berikut. Wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Ibnu Arabi mengartikan kata wali jamak dari aulia, berasal dari akar kata waw lam ya yang berarti kedekatan atau sentuhan. Dalam hal ini juga mempunyai dua makna yang lebih mendalam. Pertama, menjadi seorang teman. Kedua, berarti mengatur, mengarahkan, dan mewakili. Dalam konsep kewalian menggambarkan kedekatan seseorang hamba dengan Allah. Kedekatan ini bisa dipahami dengan tenggelam dalam pengenalan makrifat kepada Allah, sehingga tidak ada terlintas pikiran sedikit pun dalam kalbu sesuatu apapun selain Allah. Menurut Ar-Razi, seseorang yang dalam keadaan makrifat, mereka tidak ada rasa takut akan kengerian akhirat dan tidak pula bersedih hati atas apapun yang telah terjadi di dunia. Sebab orang yang sudah tenggelam dalam nur cahaya Allah akan melupakan segala sesuatu apapun kecuali Allah. Artinya, mereka hanya mencintai Allah dan di dalam hatinya selalu ada Allah, serta selalu berbisik-bisik dengan Allah. Karakteristik wali Allah menurut Ibnu Arabi yaitu tenggelam dalam nur ma'rifatullah, yang artinya tidak ada rasa takut akan kengerian akhirat dan tidak pula bersedih hati atas apapun yang telah terjadi di dunia. Di kalangan sufi, pengertian dari wali Allah yaitu diartikan sebagai hamba dan
cinta kepada Tuhan yang amat luar biasa, yaitu kekasih Allah yang diberikan kedudukan yang sangat istimewa dari kalangan hambanya. Terkadang juga menjadi perantara antara manusia dan Allah. Banyak juga di kalangan sufi mengartikan wali dengan dua pengertian. Pertama, orang yang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah konsisten dan terus-menerus tanpa diselingi oleh perbuatan maksiat. Kedua, yaitu orang yang senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah secara terus-menerus dari segala bentuk perbuatan-perbuatan maksiat, serta Allah senantiasa memberikan taufik untuk selalu tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sufi juga berpendapat bahwa seorang wali Allah memiliki kelebihan berupa karomah yang diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu berupa kemampuan bisa melihat kegaiban di luar akal manusia dan di luar kemampuan manusia biasa. Simu, seorang sufisme Jawa yang memaknai wali Allah adalah sebagai seorang hamba yang sudah mencapai penghayatan makrifat dan setiap saat dapat berkomunikasi langsung dengan Allah. Sedangkan menurut Al-Maraghi menjelaskan para wali Allah adalah seseorang yang memiliki hubungan cinta dan kasih sayang, mahabbah kepada Allah dengan tulus, senantiasa mengerjakan ibadah kepada Allah dan semata-mata tulus, ikhlas dan bertawakal kepada Allah dengan jalan tidak mengambil sesembahan yang lain selain Allah. Menurut ahli tasawuf yaitu Al-Jarjani dalam At-Takrifat bahwa wali Allah adalah orang-orang yang tahu secara sangat mendalam tentang Allah dan sifat-sifatnya, yang berada dalam ketaatan dan keimanan yang tinggi serta konstan, menghindarkan dirinya dari kekerasan dan pembebasan pemikiran dan pikiran-pikiran yang bersifat duniawi seperti kesenangan materi dan nafsu seksual. Akan tetapi ketika seorang wali mendapat kesenangan duniawi, mereka tidak akan pernah berpaling. Secara umum, wali Allah menurut ulama tafsir yaitu hamba yang iman dan takwa, sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62-64 tentang keadaan mereka kepada diri mereka sendiri. Para wali Allah beriman dan bertakwa dengan sebenar-benar iman dan takwa. Di dalam diri mereka tidak ada rasa takut akan kengerian di akhirat dan tidak pula mereka bersedih hati atas apa yang telah terjadi dalam kehidupan di dunia. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan sebagainya para ulama salaf menjelaskan wali Allah yaitu orang-orang yang selalu senantiasa mengingat Allah. Di dalam bukunya Badruddin menjelaskan tentang wali Allah yaitu dalam bentuk lafaz aulia Allah. Pada ayat 62 dalam surat Yunus, lafaz ini diartikan sebagai orang yang dicintai oleh Allah ataupun kekasih Allah. Lafaz tersebut juga diartikan sebagai lawan dari kata musuh-musuh Allah seperti orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Dengan demikian, penjelasan-penjelasan tentang ayat di atas dapat diartikan dengan wali Allah adalah seorang hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa dan sangat sungguh-sungguh sehingga hubungannya dengan Allah sangat dekat. Karena kedekatannya dengan Allah, maka sifat-sifat Allah dapat diserapnya dengan sangat mendalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya, sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah yang mereka itu bukan para nabi dan bukan pula golongan syuhada. Mereka dirindukan oleh para nabi dan syuhada pada hari kiamat karena kedudukan pangkat mereka di sisi Allah. Seseorang dari sahabat berkata, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Semoga kami bisa mencintai mereka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah suatu kaum yang berkasih sayang karena Allah, bukan karena hubungan kekeluargaan dan bukan pula karena harta benda. Wajah-wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka tidak merasa takut karena manusia biasa merasakannya. Mereka tidak berduka cita ketika manusia berduka cita. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan dalam hadis lain tentang keadaan para wali Allah, yang artinya, para waliku berada di bawah kuba-kubaku dan tidak ada yang mengetahui mereka kecuali aku. Dari pemaparan para ulama di atas dapat disimpulkan secara garis besar bahwa karakteristik wali Allah yaitu 1.
tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Mereka tidak merasa takut dan sedih kerana mereka yakin bahawa janji Allah pasti akan terwujud dan pertolongan Allah akan datang, serta petunjuk akan membimbing mereka ke jalan yang benar. Kedua, keimanan yang dimiliki wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain selain kekuatan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagian manusia ada yang mendapatkan hidayah, sementara sebagian yang lainnya disesatkan kerana mereka sesungguhnya telah menjadikan setan-setan sebagai wali selain Allah. Sementara mereka mengira bahawa mereka mendapat hidayah. Quran Surat Al-A'raf ayat 30. Ketiga, bertakwa. Para wali Allah adalah orang yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan agama, tetapi juga menjalankan amalan-amalan sunnah. Mereka menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, diberikan kemenangan yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapat kabar gembira yang menyenangkan hati mereka di dunia berupa mimpi yang baik atau pujian dari sesama manusia. Dan mereka juga akan mendapatkan kabar gembira dari para malaikat ketika nyawa mereka akan dicabut. Juga sesudah kematian mereka akan berkumpul di padang mahsyar. Demikianlah kesimpulan tentang karakteristik wali Allah Subhanahu wa taala.